Ini nyalainnya di mana ya? Oh, ternyata nyalainnya diputer. Meskipun dia udah keyless entry, dia belum pakai push start stop button. Jadi kita mesti putar juga seperti apa ya Grand Vitara. Yuk kita jalan. Jadi kenapa mobil ini nggak pakai push start stop engine button? Karena sebetulnya ini mobil yang ada di tahun 2007 pertama kali di Jepang, tapi masuk ke Indonesia 2014. Soalnya di tahun 2007 teknologi push start stop engine button itu belum ngetren. Baru sekarang ini kan ngetrennya ya. Jadi dia masih pakai model putar seperti Suzuki Grand Vitara. Sudah keyless tapi masih model putar. Yap, ini mobil pertama kali diluncurin di tahun 2007 di Jepang, tapi masuk Indonesia di tahun 2014. Bukan karena Mitsubishi telat, tapi di tahun 2007 dulu Mitsubishi punya Grandis yang sama-sama MPV 7-seater, cuma dia lebih rendah. Kalau misalnya mobil ini datang juga sama-sama 7-seater, tentunya akan saling memakan antara pasar Grandis dan pasar Outlander Sport. Maksudnya pasar Delica. Makanya si Delica ini sekarang baru keluar di 2014. Kenapa? Karena sekarang Grandis sudah tidak lagi dijual oleh Mitsubishi Indonesia. Bicara soal MPV, sebetulnya mobil ini nggak bisa disandingkan secara head to head sama MPV yang ada sekarang. Misalnya apa? Nissan Serena, Mazda Biante, sama Navwan. Karena dari penampilan luarnya, dia ini SUV banget. Contohnya, dia punya ground clearance 190 mm dan approach angle dan departure angle-nya itu gede banget. Dan dia juga punya ban Yokohama Geolandar yang tipe AT. Itu adalah ban yang biasa digunakan oleh Mitsubishi Pajero Sport, which is itu SUV banget kan. Dan yang kedua, dia kalau kita buka mesinnya, dia punya letak posisi ECU dan air intake yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya diibaratkan sebuah SUV, mungkin ini SUV yang cukup oke buat menerjang genangan air atau banjir. Tapi kalau misalnya kita sandingkan dengan SUV 7-seater seperti X-Trail, mungkin Pajero Sport, ini juga nggak bisa. Karena meskipun dia sama-sama tinggi, terus sama-sama FWD seperti Captiva atau X-Trail ya, dia itu punya kabin yang sangat lega banget seperti sebuah MPV, dan dia punya dual sliding doors seperti MPV lagi, dan dia juga punya kursi tengah captain seat. Jadi kalau lo membutuhkan sebuah MPV yang seperti SUV atau mungkin SUV yang seperti MPV, Mitsubishi Delica adalah pilihan satu-satunya. Well, memang kalau kita mau beli MPV, yang pertama kita perhatikan adalah interiornya. Kalau masalah interior, lo bisa lihat di video sebelumnya. Oke. Dan kalau eksterior, yap, lo juga bisa lihat di video sebelumnya lagi. Nah, ada yang belum nih dibahas. Pertama, dari kursi tengah, dia ternyata punya injekan yang bisa membuat kursinya terlipat ke depan secara otomatis. Nah, sekarang kita punya kesempatan buat nyobain Delica di bangku pengemudi. Jujur aja, untuk mengemudi mobil ini, sebetulnya gue agak bingung. Ini kan MPV ya sebetulnya, walaupun seperti SUV. MPV umumnya mengutamakan kenyamanan penumpang dan masa bodoh soal pengendalian, pengemudi terutama. Tapi mungkin ini adalah MPV yang paling driver oriented yang pernah gue rasakan. Kenapa? Karena fitur-fiturnya. Pertama, dia punya pedal shift. MPV ngapain pakai pedal shift, ya kan? Orang yang pakai supir kebanyakan. Selain dia punya pedal shift, dia juga punya mode DS. Mode DS itu kurang lebih mode sportnya ya, jadi dia nggak jadi manual, tapi kalau kita injek gasnya dia lebih responsif dan dia mainnya di putaran-putaran tinggi. Bahkan lagi santai aja, dia putaran mesinnya mainnya di tinggi banget. Terus dia juga punya Active Stability Control (ASC), dan dia juga punya Active Stop and Go. Itu kayak kalau Mazda i-stopnya, jadi kalau lampu merah kita ngerem, terus mesinnya akan otomatis mati.
Kalau misalnya remnya kita lepas atau setirnya kita belokin, dia akan menyala secara otomatis mesinnya. Dan dia juga punya cruise control di sebelah kanan, cuma sayangnya untuk setir ini dia nggak punya audio steering switch control. Jadi kalau mau ngatur audio kita harus langsung pencet head unitnya, nggak bisa dari setir ya. Jadi kalau misalnya lo lagi nyupir terus mau ngecilin lagu, ya di situ kadang saya merasa sedih. Tapi untungnya kita dihibur juga dengan fitur-fitur lainnya untuk membantu pengemudi, yaitu kita punya hill start assist. Jadi kalau misalnya lagi tanjakan, kita lepas rem, jeda antara kita nginjek gas, dia masih ada 3 detik. Jadi dia seperti Ford EcoSport ya, dan untuk kelas MPV mungkin dia saat ini satu-satunya. Dan dari sisi pengemudi lagi, pertama dia punya speedometer yang mirip banget kayak Outlander Sport. Mungkin ini common parts ya, terutama dari display tengahnya sama jarum-jarumnya, dialnya. Terus yang kedua di sebelah kanan kita akan menemukan banyak sekali tombol, yaitu pertama tombol info untuk speedometer, terus ada juga tombol buat ngebuka pintu kanan kiri secara otomatis, ada tombol juga buat spion, dan di bawah ini ada 2 tombol kecil. Yang pertama itu untuk mematikan stability control, dan yang di bawah juga ada untuk mematikan active stop and go. Jadi kalau misalnya mau dimatiin bisa dipencet. Dan lucunya lagi, mobil ini ketika lo naik itu pasti lu merasa wah MPV gitu kan, pasti nyetirnya kayak kapal gitu, ya nggak sih? Tapi pas lo masuk, memang dashboardnya sangat panjang ke depan gitu kan, rasanya waduh kalau lagi parkir kayaknya agak susah karena depannya nggak kelihatan ya, dan kelihatan panjang banget. Tapi ketika lo jalan naik mobil ini, rasanya beda, nggak seperti kayak bawa MPV lainnya yang kayak kapal banget. Suspensinya struknya panjang, jadi kalau misalnya ada posisi tidur itu enak banget, tanpa harus mengurangi kenikmatan mengemudi. Dalam artian, oke ini MPV, pasti bodi rola berasa dong, bohong lah kalau misalnya dibilang bodi rola nggak terasa. Tapi untuk ukuran MPV segede gini, ini sangat minim, masih bisa dibilang mungkin ini terbaik di kelasnya. Padahal dari luar kita ngeliatnya ini boxy banget, tinggi ya, pasti bodi rola gila-gilaan. Tapi nggak juga tuh ternyata, untuk kita belok di 40, 60 itu masih oke buat nikung. Dan hal yang kedua, ketika lo mungkin ada harus belok mendadak, pasti ngiranya lo bakal, wah ini pasti bakal limbungnya gila-gila nih, bisa kebalik. Tapi dia udah ada active stability control. Nah itu yang menjaga mobil ini bisa lebih stabil. Soal pedal gas, salah satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah pedal feel-nya. Jadi dia remnya empuk, dan yang kedua dia punya pedal gas itu yang nggak lompat ya, jadi kita bisa ngurut gasnya, diinjak pelan tuh pelan, diinjak dalam dia baru tenaganya keluar. Jadi kalau mobil sekarang kan kebanyakan digas itu digas dikit langsung lari, tapi digas dalam larinya sama aja. Kalau ini enggak. Memang sih CVT-nya dibandingin Outlander Sport meskipun mesinnya mirip-mirip ya, cuma beda kode. Dia untuk downshiftingnya itu masih kerasa berat banget. Tapi ketika jarum speedometer udah menyentuh angka 4000 ke atas, itu baru tarikannya berasa. Jadi saran gue kalau misal mau sedikit berakselerasi, ini kan ada pedal shift, kita pencet aja sampai gigi rendah, langsung deh berasa. Dan ketika RPM sudah menyentuh angka 4000 ke atas, suara mesin akan masuk ke dalam. Tapi di bawah 4000 semuanya fine. Soal peredaman kabin juga mobil ini sangat baik ya, kalau menurut gua. Meskipun seperti kaca Mitsubishi itu biasanya suara mesinnya tuh agak dimasukin sedikit. Tapi kalau misalnya lo pakai masih RPM 2000, 3000 itu sepertinya masih oke. Untuk audio sistemnya, meskipun dia nggak pakai steering switch control, tapi sudah cukup lengkap. Bluetooth ada, navigation juga ada. Dan dia uniknya, layarnya ini dia menggunakan layar yang kapasitif seperti layar handphone, bukan layar resistif. Biasanya kan mobil-mobil yang resistif dia pakai kapasitif, makanya untuk mengganti radio dia itu harus di swipe, jadi kayak smartphone.
Terus juga audionya itu dia punya kayaknya powernya tuh overkill. Jadi lo nggak perlu bass sampai mentok, tapi bassnya dibikin netral aja, dia bassnya sudah keluar. Kalau lo lebihin, itu dia suara bassnya jadi pecah, nggak bulat. Jadi kalau misalnya lo suka audio, mungkin nggak perlu ganti head unit, cuma ganti speaker aja yang lebih mumpuni. Karena ini powernya besar banget, cuma nggak dikasih tahu powernya berapa. Dia juga ada kamera mundur. Dan juga kalau lo suka internetan dalam mobil, dia juga ada Miracast di sini yang bisa terhubung sama WiFi. Nah, MPV it's all about space and comfort. Menurut gua mobil ini punya suspensi yang sangat lembut dan halus. Tapi memang tidak selembut Serena, karena memang itu kan MPV murni ya. Kalau ini masih agak dibuat di sedikit shift, tapi masih sangat empuk. Jadi kenapa body roll masih cukup minim untuk sebuah MPV. Dan juga dia punya steering itu yang karena mungkin belum EPS kali ya, jadi dia masih ada feel-nya dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Ini masih lebih oke. Setirnya masih terasa enak, dan ketika di kecepatan tinggi juga setirnya terasa berat, jadi lebih stabil. Radius putar mobil ini cukup oke, di angka 5,7 meter, padahal mobil ini panjangnya 4,7 meter, jadi sangat panjang. Bicara soal visibilitas, mobil ini cukup baik ya, meskipun pilarannya sangat besar, tapi kita dapetin kaca di sini, dan karena bentuknya kotak, jadi kelihatannya bagus gitu. Dan posisi mengemudinya juga sangat tinggi, jadi berasa kayak bawah Hyundai H1 A1. Dan dia bisa ditinggiin lagi kursinya, bisa diturunin lagi, dan dia juga untuk setir dia baru tilt doang, belum teleskopik, jadi nggak bisa dimaju mundurin. Nah, untungnya lagi, gue suka mobil ini di malam hari. Kenapa? Karena ketika belok atau kita nyalain sen, dia ada cornering lamp yang nyala. Meskipun seharusnya nggak cuma cornering lamp, dikasih aja tambahan cornering sensor. Soalnya kalau lagi parkir, karena depannya agak susah kelihatan, cornering sensor pasti akan sangat membantu. Memang kalau soal performance gue nggak mau bicara banyak ya. Ini 2000 cc, bodinya segede gini. Tapi dibandingkan dengan MPV 2000 cc lainnya, Nafuan memang mungkin sama kayak Nafuan ya tenaganya. Cuma CVT-nya itu kalau lo nggak pindah ke mode pedal shift, ini lemot banget. Makanya kalau lo mau menyusul, pakailah Triptoniknya. Dan MPV itu identik dengan fleksibilitas dan kompartemen ya. Di mobil ini kompartemennya sangat banyak. Kita akan menemukan banyak laci, banyak tempat penyimpanan, bahkan di door trim aja ada satu ruang lagi ya di sini buat naruh barang-barang. Terus yang hebat gue suka dari laci penyimpanan depannya, dia bisa dibikin tembus ke bawah. Dan di tengahnya juga ada beberapa cup holder. Kita mendapatkan cup holder lagi di sini. Dan juga kita akan mendapatkan sebuah tempat penyimpanan rahasia yang di sini bentuknya. Dan kalau misalnya lu ngomongin soal kursi juga sangat fleksibel. Kita bisa menaruh barang yang tinggi di bagian tengah, bisa melipat kursi belakang dan bisa dibaju mundurin juga. Bahkan kursi tengahnya pun kita punya sliding tuh panjang banget dan bisa diinjak dari belakang buat maju ke depan. Tapi sayangnya MPV di kelas ini kecuali Mazda Biante sekarang agak pelit-pelit soal material. Dulu kan Nissan Serena C24 aja dia pakai jok kulit. Sekarang semuanya nggak ada yang pakai jok kulit, termasuk si Delica ini. Kecuali tadi Mazda Biante yang versi tertinggi. Tapi oke lah, posisi duduk oke, semuanya oke. Pokoknya untuk sebuah MPV, untuk kelegaannya dan fleksibilitasnya gue acungin jempol. Dua jempol. Meskipun dia punya off-road capability seperti sebuah SUV lainnya, tapi tetap saja cara menikmati Delica itu bukan di balik kemudi, tapi adalah di bangku tengahnya. Lihat, kita jalan kemana nih, Sat? Nggak tahu, ini udah jalan dari tadi tembus kemana juga terobos aja. Jadi di ruang tengah, ini adalah tempat terbaik
untuk menaiki Mitsubishi Delica karena di sini sangat nyaman. Makanya mobil ini sangat cocok banget buat orang-orang kaya yang punya tambang atau punya perkebunan yang pengen melihat site nih. Coba kalau ada mesin diesel 4WD juga, wah ini pasti enak banget melihat proyek gitu kan. Atau nggak mungkin lo adalah seorang pejabat, dimana pejabat-pejabat kan punya budget buat beli Land Cruiser ya. Kalau misalnya ada budget atau apa, mendingan lu beli ini aja gitu kan. Harganya cuma seperempatnya Land Cruiser ya. Jadi Ahok, Ridwan Kamil, Ratu Atut, Haji Lulu, Rano Karno gitu ya, suruh beli mobil ini aja, hemat anggaran. Dan untuk para pejabat ini juga bagus karena dia kacanya sangat besar sekali. Lo bisa dadah-dadah gini ke rakyat ya, hai penduduk gitu kan. Jadi kesimpulannya mobil ini sampai sekarang belum ada kompetitornya. Jadi kalau butuh MPV yang seperti SUV, SUV seperti MPV dan dengan harga 409 juta mungkin kelihatan agak mahal, tapi kalau dibandingin kompetitornya, dan ingat ini adalah mobil CBU Jepang dan dia juga safety-nya juga cukup oke, ada restart assist, ada stability control, terus dia juga ada 3 buah airbag, satu di kaki ya, karena kan kalau nabrak dia kenanya bawahnya tuh, karena ini mobil sangat tinggi. Jadi menurut gua oke juga sih ini mobil. Tapi kalau misalnya lo punya gengsi yang cukup gede, mungkin tampangnya agak sedikit kurang bergengsi dibandingkan dengan kompetitornya. Pak, udah sampai nih Pak. Oh, di mana nih Pir? Di Antah Berantah. Ya becek, aduh supirnya. Ya, jadi itu review dari Autonet Max. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan juga klik likes dan sampaikan komentarmu di bawah ini. Dan sampai jumpa di review. Gue ditinggal ya? Ya wes lah.